Selamat siang dengan Pak Taufik Monyong. Selamat siang. Ini dari mana ya? Kami dari petugas kesehatan Jawa Timur. Kebetulan kami lihat video yang Bapak posting di Instagram dan Bapak melampirkan nomor handphone Bapak, jadi kami catat. Sebelumnya boleh tanya Bapak tinggal di mana ya? Saya tinggal di Jalan Cikalong, Jawa Timur. Kenapa sih Bapak bisa membuat video yang seolah-olah itu Bapak menarik perhatian warga gitu agar warga tidak percaya dengan adanya corona? Soalnya kayaknya pemerintah terlalu lebay sih ya Mbak sama corona ini. Soalnya di daerah saya nggak ada tuh yang punya corona, tapi kayaknya di pemerintah tuh sampai tutup sana, tutup sini, lebay aja gitu Mbak. Mungkin menurut Bapak nggak ada ya, tapi Bapak bisa nggak lihat di entah itu di sosmed, entah itu di dinas kesehatan sekitar bahwa memang corona itu nyata gitu Pak. Lihat angka Saya sih suka bukanya. Lihat angka kematian aja makin banyak, nakes makin banyak yang terkena COVID. Kenapa Bapak bisa nggak percaya gitu? Soalnya saya juga baca, kan saya sukanya buka Facebook Mbak. Terus saya tuh suka baca di Facebook kalau misalnya corona tuh nggak ada gitu, kayak lebay aja semuanya. Kalau misalnya yang kayak di Facebook sih saya kurang suka buka ya, kurang suka baca. Terus kayak postingan-postingan di Facebook tuh banyak yang like, berarti kan banyak yang percaya. Mungkin sebaiknya ya Pak ya, sebelum Bapak bertindak seperti itu, sepertinya harusnya Bapak baiknya tanya ke pihak kesehatan atau ke gugus tugas COVID tentang COVID itu apa ya? Ada atau tidaknya COVID itu. Terus Ibu udah gitu. Ya Pak Topik ya, saya menambahkan. Saya terus terang memang melihat postingan Bapak, terus terang prihatin. Mungkin karena memang maaf Bapak bekerjanya sebagai apa ya? Sebelumnya saya mau nanya. Saya seniman sih Bu. Oh seniman ya. Selama ini Bapak selama bekerja tidak menggunakan pakai masker kayak gitu, cuci tangan, melakukan atau tidak ya pada saat lagi bekerja sebagai senimannya? Enggak sih, saya biasa aja nggak pakai masker. Ada edukasi nggak ya Pak ya di daerah Bapak dari petugas kesehatan atau dari gugus tugas COVID-nya? Sejauh ini belum ada ya teman-temannya, nggak ada kan? Oh iya. Gitu. Oke. Iya, sejauh ini belum ada ya. Ya, jika tidak keberatan Bapak, boleh kami memberikan edukasi sedikit tentang apa itu COVID. Apa Bapak bersedia? Oke. Bersedia Bu. Ini Ibu benar-benar orang kesehatan kan ya, berarti ya? Ya, kebetulan kami bertugas di puskesmas sekitar Jawa Timur Bu, Pak. Oh, oke deh, boleh coba kayaknya diajarin. Oke, di sini juga kami sebagai tim kesehatan, kebetulan kita juga didampingi ada dokter juga ya. Di sini ada dokter Ivana ya. Bisa nanti menambahkan ya kalau kami kurang ya. Sama ada Mbak Farah juga. Nah nanti jadi gini ya Pak, COVID-19 itu memang sebenarnya suatu penyakit yang baru ya, tapi ini real, nyata. Kenapa dibilang nyata? Karena memang sudah banyak sebenarnya kasusnya yang sudah menimpa masyarakat, tidak hanya masyarakat umum, tapi tenaga kesehatan kami juga yang merawat juga sudah banyak yang terpapar dan kena. Gitu. Mungkin saat ini Bapak Pak Topik belum pernah bertemu dengan pasien langsung ya.
kalau misalkan ada yang terkonfirmasi penyakit ini, COVID ini, jika penanganannya terlambat, itu bisa membahayakan nyawa. Jadi makanya kenapa kita anjurkan lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kalau sudah terkena dan pasien sudah bergejala dengan memiliki penyakit sebelumnya, itu akan memperparah. Kalau yang imunitasnya kuat, mungkin dia bisa positif tapi tidak bergejala ya Pak ya. Mungkin Bapak sering lihat banyak orang nggak pakai masker juga nggak kenapa-napa tuh. Nah mungkin imunitas dianya bagus. Seperti itu. Tapi belum tentu juga dia itu nggak tertular gitu. Iya, jadi saran kita ketika sudah kena, itu nanti pengobatannya untuk yang imunnya rendah dan berpenyakit sebelumnya atau komorbid, itu akan sangat berat penanganannya. Dan bahkan jika telat bisa menyebabkan kematian ya Pak ya. Jadi ini sebenarnya bukan konspirasi, tapi memang betul penyakit ini ada. Mungkin ada tambahan dari Dokter Ivana untuk Pak Taufik, silakan. Ya, Bapak Taufik, Bapak kan ingin ibaratnya kita kembali ke new normal. Jadi untuk penanganan pandemi ini kita harus bekerja sama, apalagi Bapak kan seringan punya pengaruh di sekitar wilayah Bapak. Seharusnya Bapak itu ikut bekerja sama dengan pemerintah, mengajak masyarakat yang lain mematuhi protokol kesehatan agar pandeminya dapat cepat dan kita kembali normal lagi. Jadi gimana kira Pak Taufik? Kira-kira kendalanya sekarang gimana nih? Bisa nggak ikut kerja sama pemerintah? Oke, sebenarnya sih yang saya bingung kan pemerintah bilang suruh pakai masker, suruh cuci tangan mulu. Nah itu tuh emang sebenarnya COVID-nya tuh kayak gimana nyebarnya Mbak? Kayak kan nggak tahu nih. Kontaminasinya itu bisa lewat droplet. Bapak Taufik kan nggak tahu apa. Bapak pulang ke rumah ada orang tua yang kemungkinan sistem imunnya rendah. Dari Bapak mungkin Bapak saat ini sehat, tapi kan orang-orang di sekitar Bapak dan Bapak karena dropnya keluar lewat teman Bapak yang jaraknya kurang dari 1 meter, apalagi lawan bicara dan Bapak tidak memakai masker, kontaminasinya kan lebih tinggi, jadi takutnya tertular dengan yang lain. Untuk saat ini mungkin Bapak kelihatan sehat saja, tapi kan kedepannya kita nggak tahu Pak, virusnya kan nggak bisa kita lihat dengan mata kepala kita kan lagi melawan hal yang tak terlihat dengan mata. Jadi sebaiknya patuhin saja dulu peraturan dari pemerintah supaya new normalnya terjadi. Ya, itu penambahan dari Dokter Ivana ya, Pak Taufik gimana? Itu fungsi kita pakai masker ya, Dok ya. Ya. Terus kalau misalnya apa tuh kita sih pakai hand sanitizer mulu gitu. Itu emang ngaruh gitu. Emang virusnya bisa mati kalau bisa kita dulu. Gimana Pak Taufik? Ya, dengan kita ya kan selain pakai masker tuh kita disuruh cuci tangan terus. Nah itu emang kumannya virusnya bisa mati kalau misalnya kita cuci tangan. Iya bisa. Ya. Dengan cuci tangan, pakai sabun, air mengalir, kita dapat meminimalkan virus yang ada. Jadi penyebarannya dapat